Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Hairani dengan NPM 32. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia pada era teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa telah mengalami perkembangan pesat sejak kemerdekaan Indonesia. Perkembangan ini semakin dipercepat dengan hadirnya era teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi dan penggunaan bahasa. Pengaruh TIK terhadap bahasa Indonesia terlihat dalam berbagai fenomena, seperti munculnya kata-kata baru, perubahan struktur kalimat, dan penggunaan bahasa yang lebih informal. Fenomena ini memicu berbagai pertanyaan dan diskusi mengenai arah perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Era teknologi dan komunikasi TIK membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi dan penggunaan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pemersatu bangsa, tak luput dari penggunaan TIK. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang penelitian ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan di era teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak positif dan negatif bagi bahasa Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahasa Indonesia di era TIK dan mendorong berbagai pihak untuk mengambil langkah-langkah dalam menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia di era TIK. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan bahasa Indonesia pada era TIK, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari perkembangan TIK terhadap bahasa Indonesia dan cara untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia di era TIK. Metode penulisan dengan metode analitik digunakan untuk menganalisis dan mencari pola dan makna dalam perkembangan bahasa Indonesia di era TIK. Data dapat berupa teks tertulis, rekaman audio atau video. Teknik analisis yang digunakan antara lain analisis isi, analisis wawancara, dan analisis statistik. Selanjutnya, kajian pustaka atau teori. Di era TIK, media sosial menjadi salah satu faktor utama yang mendorong variasi bahasa. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih bebas dan informal. Hal ini memicu munculnya bahasa gaul dan berbagai bentuk bahasa non-standar lainnya. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji perkembangan dalam bahasa Indonesia pada era TIK, seperti penelitian Sunario pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial mendorong penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan emotikon. Penelitian Akbar tahun 2018 mengkaji perubahan struktur kalimat bahasa Indonesia dalam percakapan online. Penelitian ini menemukan bahwa percakapan online cenderung menggunakan kalimat yang lebih pendek dan informal. Selanjutnya, penelitian Rahayu pada tahun 2019 menganalisis dampak TIK terhadap kosakata bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TIK memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan kemunculan kata-kata baru, terutama yang terkait dengan teknologi dan budaya digital. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori para ahli. Beberapa teori linguistik dapat digunakan untuk memahami perkembangan bahasa Indonesia di era TIK.
Beberapa contohnya seperti teori variasi bahasa William Lagos. Teori ini menjelaskan bahwa bahasa tidak statis, melainkan dinamis dan selalu mengalami variasi. Variasi bahasa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan situasi komunikasi. Selanjutnya, teori difusi inovasi Everett Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi, dalam hal ini penggunaan bahasa baru, diadopsi oleh masyarakat. Rogers mengemukakan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik inovasi, karakteristik individu, dan lingkungan sosial. Yang ketiga adalah teori kontekstualisasi Michelle Halliday. Teori ini menjelaskan bahwa bahasa selalu digunakan dalam konteks tertentu. Konteks ini memengaruhi makna dan bentuk bahasa yang digunakan. Kesimpulannya adalah perkembangan bahasa Indonesia pada era TIK menghadirkan berbagai fenomena menarik dan kompleks. Pengaruh TIK terlihat dalam kemunculan bahasa gaul, perubahan struktur kalimat, dan perluasan kosakata. Dinamika ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami arah perkembangan bahasa Indonesia di masa depan. Upaya pelestarian bahasa Indonesia di era digital juga menjadi perhatian penting untuk memastikan bahasa ini tetap menjadi identitas bangsa dan alat komunikasi yang efektif. Saran dari penelitian ini, saya terhadap perkembangan bahasa Indonesia pada era teknologi informasi dan komunikasi adalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi di media sosial maupun platform digital lainnya. Berkarya diri dengan pengetahuan tentang bahasa Indonesia melalui membaca buku, artikel, atau mengikuti kursus online. Laporkan konten yang mengandung hoaks atau miskomunikasi kepada platform digital terkait. Gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan dan penelitian. Dukunglah pengembangan aplikasi dan platform digital yang ramah bahasa Indonesia. Ajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak sejak usia dini. Berpartisipasi dalam komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang bahasa Indonesia dan gunakan bahasa Indonesia dengan penuh rasa bangga dan cinta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.